Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya di mata kuliah terbaru kita, yaitu mata kuliah manajemen pembiayaan syariah. Selama 14 kali pertemuan ke depan, nanti kita akan bertemu dalam rangka berdiskusi bersama, belajar bersama tentang manajemen pembiayaan syariah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi kebermanfaatan dalam mencari ilmu. Baik teman-teman, kita langsung saja mulai perkuliahan manajemen pembiayaan syariah. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan berbicara tentang sekedar pendahuluan, kontrak belajar, dan lain-lainnya. Teman-teman, namun sebelum ke sana, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Baik teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Itulah sepenggal kata pepatah. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang belum kenal dengan saya, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Salatiga. Saya masuk ke IAIN Salatiga mulai tahun 2019 dan sampai hari ini masih diberi amanah untuk mengajar teman-teman semuanya, memfasilitasi proses belajar teman-teman. Selain menjadi dosen, saya juga menjadi founder sekaligus pembina di Lembaga Sorogan Salatiga. Lembaga Sorogan Salatiga ini adalah rumah tadarus Salatiga, rumahnya belajarnya para mahasiswa tentunya dan non-mahasiswa. Selain kami belajar membaca Al-Quran, kami memiliki tradisi bulanan yaitu melakukan khataman Quran. Sekaligus kami juga mendiskusikan beberapa hal yang up to date. Mungkin ini bagian dari perjuangan. Semoga ini menjadi sesuatu yang bisa memberi manfaat juga untuk sebagian orang. Kemudian yang ketiga, saya juga sebagai founder di Madrasah BGS. Madrasah BGS itu adalah Madrasah Barokatul Quran Salatiga. Ini juga bagian dari perjuangan yang terletak di Desa Kecandran. Barangkali bisa memberikan sedikit manfaat untuk masyarakat setempat, syukur-syukur bisa untuk masyarakat yang lain. Kemudian selain ketiga hal tadi, saya juga adalah seorang entrepreneur. Jadi saya berbisnis ya, karena ini sudah menjadi hobi ya. Sudah menjadi hobi saya, jadi saya juga selain mengajar juga berbisnis juga. Untuk bisnis yang saat ini saya geluti adalah bisnis di penjualan madu. Ya mungkin itu ya teman-teman ya, cukup terkait perkenalan saya tentang diri saya. Nanti selanjutnya kita bisa berkenalan lebih dalam sembari perkuliahan.
Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kontrak belajar. Sebelum kita memulai perkuliahan, perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama supaya perkuliahan ini benar-benar menjadi perkuliahan yang berkualitas, dan tentu harapan kita semuanya adalah ada dua penggal manfaat yang bisa kita ambil. Baik teman-teman, ada 4 hal poin penting yang sekiranya perlu teman-teman perhatikan dalam mengikuti perkuliahan saya. Poin yang pertama adalah akhlakul karimah, teman-teman. Poin ini menjadi poin yang memang tidak ada persentase nilai di mata kuliah saya. Namun akhlakul karimah ini adalah menjadi poin yang sangat-sangat menentukan dalam proses penilaian saya. Maka teman-teman tolong, meskipun tidak ada ukuran pasti dalam akhlakul karimah, tapi ya meskipun secara daring tetap akhlak ini bisa dijaga begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang kehadiran dan partisipasi kelas ya. Kehadiran dan partisipasi kelas ini saya akan memberi nilai sebesar 15% dari nilai kehadiran dan 10% dari nilai keaktifan. Maka teman-teman pastikan teman-teman hadir tepat waktu, hadir secara penuh. Jika tidak ada undur syar'i, maka 15% ini saya ambil memang dari nilai kehadiran. Sekali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, sampai 4 kali tidak hadir, kemungkinan kecil untuk bisa mendapatkan nilai A, itu sangat kemungkinan kecil ya. Kemudian 10% nilai itu saya ambil dari nilai keaktifan. Maka silakan teman-teman untuk berusaha mengikuti perkuliahan ini dengan hirroh, dengan semangat yang tinggi. Artinya apa? Punya niat untuk belajar, kemudian mau mendiskusikan sesuatu, mau memberikan ide pemikirannya dan lain sebagainya. Karena memang mahasiswa ya latihannya di sini, latihannya di ruang-ruang kuliah. Kemudian yang ketiga adalah tugas. Tugas ini nilainya adalah 15% dari totalitas mengerjakan tugas. Maka teman-teman usahakan kerjakan tugas dengan sebaik mungkin, karena teman-teman akan mendapatkan nilai 15% dari pengerjaan tugas. Oke, sudah 35% ya tadi ya. Sudah 45% ya. Selanjutnya adalah poin yang keempat, yaitu UTS dan UAS. Di UTS dan UAS ini nilainya cukup tinggi karena memang dibanding dengan nilai-nilai yang lain butuh perjuangan juga untuk membuat UTS dan UAS ini. Nilai UTS sebanyak 25%. Ya, ada 25% dan nilai UAS ada 35%. Luar biasa. Maka teman-teman silakan untuk berusaha semaksimal mungkin supaya teman-teman tetap bisa mendapatkan nilai yang baik dari UTS dan UAS ini. Nah, bobot ini menggambarkan bahwa teman-teman harus membutuhkan perjuangan tersendiri untuk memperoleh nilai ini. Biasanya saya memberikan tugas untuk membuat sebuah artikel atau membuat sebuah karya tulis yang nanti akan kami cek melalui aplikasi Turnitin. Jadi tolong teman-teman ketika mengerjakan ini ya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya adalah karena sudah kontrak belajar sudah, perkenalan sudah, maka selanjutnya adalah ini tentang pembiayaan syariah
ya. Saya ingin memang sengaja menyatakan bahwa pembiayaan syariah ini adalah pembiayaan zaman now kan gitu. Ya, karena memang pembiayaan syariah ini sudah menjadi alternatif ya, sudah menjadi sebagian orang sudah menjadi gaya hidup ya bagi sebagian orang. Nah, maka teman-teman, fasilitas pembiayaan hari ini memang sangat dibutuhkan oleh siapa saja kan, ya, baik untuk kebutuhan konsumtif misalnya. Kita lihat aja dari tetangga-tetangga kita, bahkan mungkin dari diri kita membeli motor, membeli yang paling dominan, paling banyak biasanya minimal pembiayaan untuk membeli motor ya, kalau di desa-desa gitu. Itu kebutuhan konsumtif mungkin. Tapi kalau untuk kebutuhan produktif misalnya untuk kebutuhan bisnis, untuk modal dan lain-lainnya, ini juga adalah bagian dari sebuah pembiayaan. Maka dengan pembiayaan tentu masyarakat akan mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam membeli sesuatu dengan skema kredit ya, dengan skema cicilan ya. Nah, bagi sebagian orang yang memegang prinsip syariah ya dalam setiap transaksinya, ya tentu akan khawatir dengan pembiayaan konvensional yang ada saat ini. Maka pembiayaan syariah ini dapat menjadi sebuah jawaban untuk memfasilitasi transaksi yang notabene sesuai dengan prinsip syariah ya. Ya, memang di dalam pembiayaan syariah ini ada 4 jenis ya, ada 4 jenis pembiayaan syariah ini sesuai dengan ketentuan POJK ya, tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah ya, yang dari perusahaan pembiayaan syariah itu sendiri. Yang pertama adalah pembiayaan jual beli, seperti yang saya sampaikan tadi, pembiayaan jual beli. Pembiayaan jual beli yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Karena ya ini sifatnya memang hanya untuk jual beli. Dan tentu nanti akan kita pelajari akad-akadnya seperti apa, teknis-teknisnya bagaimana, dan seterusnya di bab-bab selanjutnya. Ini baru semacam prolog dulu. Kemudian yang kedua ada namanya pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi apa itu? Pembiayaan ini berbentuk kayak penyediaan modal begitu ya, penyediaan modal dalam waktu jangka tertentu, baik pendek, menengah, jangka panjang gitu ya. Untuk apa? Untuk kegiatan usaha produktif. Nah, bedanya di sini, kalau tadi pembiayaan jual beli ini cenderung ke konsumtif, kalau di pembiayaan investasi ini adalah produktif. Nah, caranya bagaimana? Tentu dengan membagi keuntungan sesuai perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh kedua pihak atau oleh para pihak. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan jasa. Pembiayaan jasa itu apa? Itu pemberian atau penyediaan jasa, baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang. Ya, jadi konsepnya adalah pemberian manfaat atas suatu barang. Kemudian pemberian pinjaman dana, ya, talangan misalnya, itu juga memberikan jasa ya. Atau pemberian pelayanan dengan dan atau tanpa pembiayaan imbal jasa, tanpa ujroh. Ini gimana ini? Ya, ternyata akad di ekonomi syariah, di pembiayaan syariah itu banyak sekali. Nanti sangat seru ya untuk kita bahas, sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
Nah, tadi ada pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, sekarang ada pembiayaan jasa. Nah, nanti akan kita bahas ulas tuntas di materi-materi berikutnya. Ada juga kegiatan usaha pembiayaan syariah lain yang sesuai dengan persetujuan OJK. Nah, teman-teman, tentu ya pembiayaan syariah ini berbeda dengan pembiayaan konvensional. Kenapa? Karena setiap kegiatan usaha pada pembiayaan syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan ya fatwanya oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, jadi setiap langkah, setiap gerak, setiap dasar yang diambil ini memang ada dasarnya. Dasarnya ini berdasarkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, inilah bedanya. Nah, selain itu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah maupun pihak yang mendapatkan pembiayaan itu ya harus sesuai dengan akad syariah. Ya. Sama seperti industri jasa keuangan lain, pembiayaan syariah, bank penyelenggara pembiayaan syariah ini wajib melaporkan kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari OJK juga. Nah, maka yang membedakan sebenarnya di sini ya. Perusahaan pembiayaan syariah ya dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan dengan prinsip akad syariah. Beda ya teman-teman. Jadi dengan bank konvensional dengan lembaga keuangan konvensional bedanya ada di sini. Jadi harus sesuai dengan prinsip akad syariah. Nah, dalam struktur organisasi kepengurusannya memiliki namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berfungsi untuk memastikan prinsip syariah telah dilaksanakan dengan benar dan baik. Ya memang ya unsur kehati-hatian, unsur ini jadi dalam organisasi kepengurusan di lembaga keuangan syariah ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, mungkin itu sekilas ya tentang pembiayaan syariah. Nanti selanjutnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, apa saja sih teman-teman yang akan kita pelajari? Ya, ada banyak yang akan kita pelajari ya nanti selama 14 pertemuan ke depan ya. Jadi hari ini di pertemuan pertama kita prolog dulu lah ya, sekedar pengantar, pendahuluan materi, kontrak belajar kan begitu. Kemudian di pertemuan kedua besok kita akan berbicara tentang pengertian dan jenis pembiayaan di bank syariah, bagaimana falsafahnya, bagaimana pengertiannya, jenis-jenisnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan syariah pada produk pembiayaan di bank syariah. Nah, kategorinya seperti apa, ketentuan syariahnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita besok di pertemuan ketiga akan kita pelajari sama-sama. Kemudian di pertemuan yang keempat nanti kita akan berbicara tentang penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Nanti kita akan berbicara sistem syirkah itu seperti apa, penentuan profit marginnya bagaimana. Ya. Kemudian di pertemuan yang kelima kita akan berbicara tentang kebijakan dan organisasi penyaluran pembiayaan di bank syariah. Tentu ini ada ketentuan tersendiri ya dalam penyaluran pembiayaan. Ya, ada prinsip kehati-hatian itu seperti apa, organisasi dan manajemennya gimana, wewenang tanggung jawab organisasi kayak apa, termasuk kebijakan persetujuannya bagaimana. Di pertemuan ke-6 nanti kita akan berbicara tentang manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Ya.
manajemen proses penyaluran dananya seperti apa, dokumentasi dan administrasinya apa saja, pengawasannya bagaimana ketika ada penyaluran dana yang bermasalah, penyelesaiannya gimana. Nah, begitu. Selanjutnya di pertemuan yang ke-7 kita akan berbicara tentang kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Nah, ini ketentuan kebijakan pembiayaannya bagaimana, penyusunan rencana pembiayaannya seperti apa, kelayakan pemberian pembiayaan ya. Jadi ada kelayakan ya. Jadi dalam memberikan pembiayaan perlu diuji kelayakannya juga. Proses administrasinya seperti apa, rambu-rambunya, kebijakan penentuan profit margin dan nisbah bagi hasilnya. Nah, ini di pertemuan ke-7. Setelah itu kita melaksanakan yang namanya UTS, ujian tengah semester. Baik, selanjutnya di pertemuan yang ke-8 nanti kita akan berbicara tentang analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Nah, jadi bagaimana pembiayaan syariah itu bisa dikatakan layak, tentu ada prinsip dan prosedur ya, serta aspek-aspek yang perlu dinilai. Maka butuhnya namanya pedoman memorandum pembiayaan. Di pertemuan yang ke-9 kita berbicara tentang pembiayaan murabahah di bank syariah. Nah, ini kita mulai mendetail dari setiap model-model pembiayaan ya. Jadi kita akan bahas yang sering digunakan, pembiayaan murabahah. Ya, pembiayaan murabahah itu seperti apa ya? Praktiknya dalam perbankan syariah itu seperti apa gitu kan? Adakah jaminan untuk pembiayaan murabahah? Kemudian bagaimana cara menetapkan harga jual dari murabahah itu sendiri. Nah, di pertemuan yang ke-10 kita akan belajar tentang pembiayaan akad bai' as-salam. Ya, bai' as-salam ini tentu ada dasar hukum jual belinya juga ya. Syarat rukunnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, aplikasi produknya dalam perbankan syariah seperti apa. Nah, kemudian di pertemuan ke-11 ada namanya pembiayaan akad bai' istisna. Ya, akad bai' istisna aplikasinya seperti apa dalam lembaga keuangan syariah. Kemudian di pertemuan ke-12 ini kita sudah mulai berbicara tentang pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Ya, karena mau tidak mau ya ini yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Itu ada yang bermasalah, ada yang tidak. Kemudian yang ke-13 adalah pembiayaan sindikasi pada bank syariah. Pembiayaan sindikasi ini tentu berbeda dengan pembiayaan yang lainnya. Namun meskipun hari ini bank syariah sudah mulai menggabungkan diri, apakah ini masih relevan begitu tentang pembiayaan sindikasi. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi sindikasi itu tidak hanya sindikasi tingkat nasional ya, tapi juga internasional juga, lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai belahan dunia. Nah, selanjutnya di pertemuan yang ke-14 kita akan sedikit refresh tentang bagaimana studi kasus ya manajemen pembiayaan syariah. Terakhir, kita akan melakukan ujian akhir semester UAS. Nah, teman-teman, buku yang saya gunakan adalah bukunya Prof. Muhammad yang berjudul tentang manajemen pembiayaan bank syariah edisi kedua. Dan kalau yang lainnya ini adalah sifatnya tambahan, nanti bisa digunakan juga jika diperlukan. Oke ya teman-teman, seperti biasa untuk melatih analisis teman-teman, setiap dari teman sekelas ini silakan membentuk sebuah kelompok yang nanti akan difasilitasi oleh Komting. Berarti ada berapa kelompok? Berarti ada 12 kelompok. Silakan Anda membagi sesuai urut absen boleh, sesuai anu sendiri juga boleh. Membagi sesuai urutannya masing-masing. Begitu 12 kelompok, masing-masing kelompok setiap pertemuan wajib membuat makalah tentang tema atau topik yang kita bahas
yang akan kita bahas, ya kan. Kemudian pastikan makalah yang dibuat juga sesuai, artinya minimal mengandung poin-poin ini di dalam ini ya, sesuai silabus yang saya sampaikan ini ya. Dan seterusnya begitu. Kelompok 2 nanti di pertemuan ketiga membuat makalah ini dan seterusnya gitu ya. Ini sebagai latihan untuk belajar sebelum memulai perkuliahan. Baik teman-teman, mungkin itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jika nanti ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan mungkin jika nanti dibutuhkan bisa kita lewat Google Meet juga bisa. Itu ya, baik ya teman-teman ya. Itu yang bisa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.